Oke, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu nilai optimum suatu fungsi objektif. Masih pada bab yang sama, bab pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif, maka langkah-langkahnya yang pertama ialah membuat model matematikanya terlebih dahulu. Model matematika maksudnya biasanya dalam soal cerita ya, kalau nilai optimum ini bisa dalam soal cerita, bisa juga langsung to the point, sistem pertidaksamaannya apa kayak gitu. Tapi biasanya soal cerita. Nah, kalau soal cerita berarti harus diubah dulu dalam bentuk model matematika. Jadi kita pakai pemisalan. Nanti yang dibicarakan apa nih? Dimisalkan dengan X. Terus apalagi nih kategorinya, objeknya apalagi nih? Dimisalkan dengan Y, kayak gitu. Sehingga nanti terbentuklah pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi kalau soalnya bukan soal cerita, itu biasanya sudah termuat dalam model matematika. Jadi tidak perlu lagi kita buat model matematikanya. Gitu. Jadi untuk yang langkah pertama, ini membuat model matematika, ini khusus untuk yang soalnya dalam bentuk soal cerita. Langkah kedua, menggambar grafik daerah penyelesaian. Di mana menggambar grafik daerah penyelesaian, langkah-langkahnya sama seperti di materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menentukan titik-titik uji atau titik uji dari grafik penyelesaian. Berarti kalau menentukan titik uji nanti mainannya substitusi nih. Nah, makanya di langkah keempat di sini ada substitusikan titik-titik tersebut ke fungsi tujuan. Antara langkah ketiga dengan langkah keempat ini saling berkaitan sekali. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut ini. Tentukanlah nilai maksimum dari Z sama dengan 4X tambah 9Y dengan syarat X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 12, 2X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 12, X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Karena ini bukan dalam bentuk soal cerita, ini sudah termuat dalam model matematika, berarti langsung saja kita gambarkan grafik daerah penyelesaiannya. Sama ya langkah-langkah kalau membuat grafiknya, menentukan daerah penyelesaiannya. Langkah pertama, asumsikan terlebih dahulu simbol ketaksamaan menjadi simbol persamaan. Berarti X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 12 menjadi X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian yang kedua, 2X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 12 menjadi 2X ditambah Y sama dengan 12. Jadi hanya simbolnya saja yang dirubah. Nah, asumsi ini jangan lupa hanya berlaku untuk yang pertidaksamaannya itu memuat lebih dari satu variabel. Tapi kalau kalian sudah ngerti, sudah paham tanpa ditulis asumsikan, ya nggak masalah, langsung aja lanjut mencari titik potongnya. Langkah kedua yaitu mencari titik potong.
Titik potong di sini sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kita ambil persamaan yang dulu nih, yang pertama. Yaitu X ditambah 2Y sama dengan 12. Substitusikan Y-nya menjadi 0. Berarti di sini X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 12. 2 kali 0 adalah 0. Jadinya X ditambah 0 sama dengan 12. X tambah 0 adalah X sama dengan 12. Sehingga dapatlah kesimpulan di sini bahwa X, Y adalah 12,0. Lanjut berikutnya. Sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Persamaannya masih sama. X ditambah 2Y sama dengan 12. Ganti X-nya menjadi 0, sehingga di sini 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 0 tambah 2Y adalah 2Y sama dengan 12. Y-nya adalah 12 dibagi 2, yaitu 6. Sehingga X, Y adalah 0,6. Masih pada tahap yang sama, yaitu mencari titik potong. Kita pakai yang sumbu X lagi. Sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Persamaannya di sini menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 12. Ganti Y-nya menjadi 0, berarti 2X ditambah 0 sama dengan 12. 2X tambah 0 adalah 2X sama dengan 12. Maka X-nya di sini adalah 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? 6. Sehingga X, Y-nya adalah 6,0. Sekarang sumbu Y. Kalau sumbu Y kebalikannya berarti X sama dengan 0. Ganti X-nya menjadi 0. Sehingga 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 12. 2 kali 0 adalah 0 ditambah Y sama dengan 12. 0 ditambah Y adalah Y sama dengan 12. Sehingga X, Y adalah 0,12. Nah, ini sudah dibuat sumbu X sama sumbu Y. Sekarang kita masukkan titik-titiknya. Yang pertama dari X tambah 2Y sama dengan 12. Titik yang disimpan ada 2, yaitu 12,0 dan 0,6. 12,0 kira-kira di sini.
kemudian 0,6 kira-kira di sini. Kita hubungkan kedua titik ini. Nah, ketika sudah dihubungkan, kita uji titik. Uji titik yang tadi ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya. Uji titiknya menggunakan 0,0 supaya lebih mudah ini maksudnya. Berarti kita pakai yang pertidaksamaan bukan persamaan. Tadi pertidaksamaannya X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Ketika di sini X-nya 0, Y-nya juga 0, maka ini jadinya 0 ditambah 2 kali 0 adalah 0 kurang dari atau sama dengan 12. 0 tambah 0 adalah 0. 0 kurang dari atau sama dengan 12. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. 0 itu lebih kecil dari 12. Sehingga karena ini benar, maka arsirannya yang mengarah ke 0,0. Berarti arsirannya ke bawah. Kemudian persamaan yang kedua, di sini saya akan menggunakan warna hijau misalkan. Yaitu 6,0 di sini sekitar sini dan 0,12 sekitar di sini. Kita hubungkan. Nah, kalau sudah dihubungkan menjadi suatu garis, kita uji titik lagi. Dengan pertidaksamaan yaitu 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 0. Maaf ya, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12. Ganti X dan Y nya jadi 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 12. 2 kali 0 adalah 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 12. 0 tambah 0 adalah 0 kurang dari atau sama dengan 12. Nah, pernyataan ini bernilai benar atau salah? Benar. 0 itu lebih kecil dari 12. Sehingga daerah arsirannya adalah yang mengarah ke 0,0. Berarti ke bawah atau ke kiri. Kemudian ada lagi katanya X lebih besar atau sama dengan 0. Kita pakai abu-abu saja. Kalau X lebih besar atau sama dengan 0 berarti ke kanan gesernya ya. Dan Y lebih besar atau sama dengan 0 berarti ke atas. Nah, daerah mana nih yang diarsir semuanya? Yang kena semua warna?
daerah yang ini ya, saya tandai pakai warna merah. Nah, yang saya warnai pakai warna merah itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan, belum saya tulis ya di sini ya. Kita lihat ke soalnya aja. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum dari Z. Z ini adalah fungsi objektif. Dari fungsi objektif yaitu 4x tambah 9y. Berarti kita harus cari tahu nilai x dan y-nya. Nah, ini kan gambarnya 1, 2, 3, 4 sisi. Kalau ini 0,0 ya, nggak kelihatan ya, saya gunakan warna apa ya, warna biru muda deh. Yang ini 0,0, yang ini tadi apa nih titiknya, titik 6,0 ya. Jadi pilihannya 0,0, kemudian maaf, ini bukan 6,0 tapi 0,6. Kan x-nya dulu yang sebutin, x-nya adalah 0, y-nya adalah 6. 0,6. Kemudian di sini ini adalah titik potong dari dua garis x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 12 dan 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 12. Berarti nanti kita cari tahu dari dua garis tersebut. Kemudian yang di sini ini adalah 6,0. Atau ini sebenarnya 0,0 nggak perlu kita masukkan karena dia titik asal, titik awal. Gimana kalau misalkan soalnya tentukan nilai minimum, ya pasti yang 0,0 jawabannya kayak gitu. Jadi itu tidak kita masukkan. Selain dari itu ya berarti intinya yang titik ini, kemudian ini, dan ini ada 3. Oke, sekarang kita akan mencari titik yang ini. Kita akan cari tahu titik potong. Ini kan titik potong kan, titik potong antar dua garis. Berarti kalau mencari titik potong antar dua garis bisa menggunakan eliminasi, bisa substitusi, bisa juga dengan campuran. Saya biasanya menggunakan campuran, metode campuran. Kita mencari titik potong antar dua garis. Kita masukkan garisnya. Tapi ketika kita mencari titik potong antar dua garis, kita gunakan yang persamaan. Jadi tadi kan
X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 12, kita ganti jadi X tambah 2Y sama dengan 12. Kemudian garis lainnya yaitu 2X tambah Y. Ini juga sama, dibuat jadi simbol sama dengan 12. Yang ini ya. Kemudian kita cari tahu nih koefisiennya ini pada sama atau beda. Koefisien dari X berapa? 1. Koefisien dari Y di sini 1 juga. Oke, berarti antar X ini 1 dan 2, beda ya. Antar Y sesama Y ini 2 dengan 1, beda juga. Kalau beda semua berarti harus kita samakan koefisiennya. Kita samakan dengan cara dikali dengan angka berapa nih? Mana yang mau kita musnahkan? Kalau eliminasi kan intinya memusnahkan kan ya? Salah satu variabel mau kita musnahkan. Misalkan saya mau memusnahkan yang Y-nya. Di sini kan koefisien Y 2 dan 1. Awalnya ini koefisien Y ialah 2. Nah, untuk yang pertama ini kita kalikan dengan koefisien Y yang lainnya, yaitu berarti 1 dikali dengan 1. Sementara untuk yang di bawahnya ini kan koefisiennya 1 nih. Kita kalikan dengan koefisien di atasnya, koefisien Y yang di atasnya, yang sebelumnya, yaitu 2. Berarti yang di bawah dikali 2. Gitu, kebalikannya ya. Jadi patokannya adalah koefisien dari salah satu variabel, boleh X, boleh Y. Sehingga ketika dikali 1, ini semuanya akan menghasilkan tetap 1X ditambah 2Y sama dengan 12. Yang di bawahnya ini dikali 2 semua, baik di ruas kiri maupun ruas kanan. 2X dikali 2 yaitu hasilnya 4X. Kemudian 1Y, positif 1Y dikalikan 2, hasilnya adalah positif 2Y. Sama dengan 12 kali 2 adalah 24. Nah, kalau sudah kita operasikan, kira-kira operasinya apa nih? Jumlah apa kurang? Kita lihat nih, kan udah ada yang sama ya koefisiennya di sini. Nah, kira-kira 2Y dikurang 2Y sama dengan 0 atau 2Y ditambah 2Y sama dengan 0. Mana yang menghasilkan 0? Ketika ditambah apa dikurang? Dikurang. Oke, berarti kita pakai operasi kurang. Jadi nggak selalu menetap pengurangan, tidak. Tergantung. Sekarang mulai dari yang X dulu. 1X dikurang 4X adalah min 3X. 2Y dikurang 2Y sama dengan 0. Saya tulis di sini aja karena 0 berarti nggak saya tulis ya. 12 kurang 24 adalah min 12. Berarti X-nya adalah min 12 per min 3. Sehingga X-nya adalah negatif bagi negatif positif, 12 bagi 3 adalah 4. Didapatlah X-nya sama dengan 4. Sekarang kita cari Y. Mencari Y boleh menggunakan eliminasi atau substitusi. Karena saya di sini campuran, berarti campuran itu terdiri dari eliminasi dan substitusi. Eliminasi sudah, berarti saya akan menggunakan substitusi. Di sini kita pilih, terserah mau persamaan yang mana. Boleh yang 1X tambah 2Y sama dengan 12,
Boleh yang 2x tambah 1y sama dengan 12 atau 4x tambah 2y sama dengan 24, terserah. Di sini saya akan menggunakan yang persamaan kedua saja, yaitu 2x ditambah 1y, atau 1y itu sama saja 1 kali y ya. 1 kali y adalah y, sama dengan 12. Oke, kita pakai persamaan yang ini. Kemudian masukkan yang sudah diketahui. Tadi kan x sama dengan 4 udah dapat nih. Ganti x-nya menjadi 4. Berarti di sini 2 dikali 4. Kenapa operasi kali? Karena antara 2 dengan x ini adalah operasi kali. Sehingga 2x sama dengan 2 dikali 4. Ditambah y sama dengan 12. 2 kali 4 adalah 8. 8 ditambah y sama dengan 12. Y-nya adalah 12 dikurang 8. Y sama dengan 4. Sehingga kesimpulannya di sini adalah X-nya 4, Y-nya 4. 4,4. Berarti titik potong antar dua garis yang tadi itu koordinatnya adalah 4,4. Kita balik lagi ke tadi. Nah, di sini ya. Atau kita buat di halaman berikutnya saja. Berarti tadi 0,6, 6,0 dan 4,4. Kalau 0,6 satu-satu dulu kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya yaitu z sama dengan 4x ditambah 9y. Ganti x-nya menjadi 0 dan y-nya menjadi 6 sesuai dengan koordinat di sini. Berarti z sama dengan 4 dikali 0 ditambah 9 dikali 6. Berapa nih? 4 kali 0 adalah 0. 9 kali 6 adalah 54. 0 tambah 54 adalah 54. Kemudian yang kedua, yang titik 6,0. Z sama dengan, masih sama, fungsi objektif itu untuk semua titik ya. Ketika di penyelesaian terakhir 4x tambah 9y, ganti x-nya menjadi 6 dan y-nya menjadi 0. Berarti ini sama dengan 4 dikali 6 ditambah 9 dikali 0. Hasilnya adalah 24 ditambah 0, yaitu 24. Kemudian yang terakhir, yang 4,4. Kalau 4,4 berarti ganti x-nya menjadi 4 dan y-nya menjadi 4. 4 dikali 4 ditambah 9 dikali 4. 4 kali 4 adalah 16. 4 kali 9 atau 9 kali 4 adalah 36. Sehingga 16 tambah 36 adalah 52. Nah, sudah kita masukin semua ke fungsi objektif. Ingat tadi yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum, itu perintah soalnya. Mana di sini ketika kita masukkan ke fungsi objektif maka bernilai lebih besar dari yang lain. Apakah yang ini, atau yang ini? Mana yang lebih besar nilainya? Yang 54, sehingga jawabannya adalah yang
54, karena yang tanya adalah nilai maksimum, bukan titik dari hasil nilai maksimum. Kalau nilai maksimum ya udah nilai akhirnya aja berapa. Oh 54, dia lebih tinggi daripada 24 dan 52. Lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal yang terakhir. Nah, ini soal cerita, dimana tadi jangan lupa ya, kalau dalam soal cerita harus dibuat dulu model matematikanya. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A, oke, di awal ini sudah ada objeknya, yaitu rumah tipe A dan rumah tipe B. Berarti ini kita misalkan misal rumah tipe A adalah X, sementara rumah tipe B, atau jangan X deh, saya buat A aja ya, tapi menggunakan A kecil. Rumah tipe B yaitu B kecil. Kita baca lagi soalnya. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan, ini ada ralat, ini 75 ya, bukan 755. Jadi tipe B diperlukan 75 meter persegi gitu. Ingat tadi tipe A-nya 100 meter persegi, tipe B-nya 75 meter persegi. Tanahnya adanya 10.000 meter persegi. Kalau misalkan ini kan berarti saya gabung ya, tanah seluas ini kan berarti untuk rumah tipe A maupun rumah tipe B. Berarti 10.000 meter persegi ini sama dengan, atau jangan sama dengan deh, 75 meter persegi ditambah dengan 100 meter persegi. Kenapa saya menggunakan operasi tambah? Karena ini kan tanah seluas berarti kan seluruhnya. Tanah yang kosong ada segini. Nah, mau ditempatin rumah apapun terserah kalian, intinya kayak gitu. Tapi asal jangan lebih. Jadi kalau misalkan tanahnya ada segini, ukuran rumahnya boleh pas 10.000 totalnya, atau boleh juga kurang. Tapi kalau lebih jangan, karena cuma punya tanahnya seluas segini doang. Gitu loh. Otomatis di sini 10.000 meter persegi. Terus ini diisinya dengan simbol apa nih? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau sama dengan nggak mungkin ya. Karena di mana-mana kita kalau mau buat rumah pun pastinya kita pengen ada sedikit lahan, entah itu buat parkir, entah itu buat jalan kah, atau buat nanam tanaman kah, atau apalah kayak gitu. Otomatis di sini apa nih simbolnya? Lebih besar atau sama dengan, atau kalau bingung saya ubah deh tulisannya, jadinya 75, anggap satuannya nggak ada ya,
karena ini kan udah sama semua, sama-sama meter persegi. 75 ditambah 100. Nah, ini diisinya apa nih? Lebih besar atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Yang benar adalah lebih kecil atau sama dengan. Gitu. Karena tadi alasannya, di mana-mana kita pasti mikirin lahan untuk jalan, lahan untuk misalkan nanam tanaman, lahan untuk parkir mobil, parkir motor, dan lain sebagainya. Itu namanya kita mikir panjang kayak gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau rumahnya itu luas rumahnya itu tidak persis sama dengan luas tanah gitu. Jadi disisakan sedikit. Kalaupun memang sama, ya sudah nggak masalah. Tapi kan kita pasti perkiraannya maunya kalau bisa disisain ya kan tanahnya ya kan. Asal bukan sama dengan kayak gitu. Bisa lebih kecil atau sama dengan. Jadi seperti ini simbolnya. Karena satuannya sudah sama, kita abaikan satuannya, nggak masalah. Kecuali kalau satuannya beda, nah samakan dulu satuannya. Kemudian jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Jumlah rumah tadi harusnya yang variabel tadi kita misalkan dengan yang tadi A, rumah tipe A, rumah tipe B itu adalah banyaknya rumah tipe A sama dengan A, banyaknya rumah tipe B sama dengan B. Berarti ini seharusnya 75 ini apa nih tadi? Tipe B ya. Atau jangan saya tulis tipe B, tipe A dulu. Tipe A nya 100, berarti 100 dikali dengan banyaknya rumah tipe A, yaitu A kecil, berarti soalnya kan tadi tipe A 100 meter persegi, kan bisa kita bangun beberapa rumah tipe A gitu. Nah, banyaknya rumah tipe A kita misalkan dengan simbol A kecil. Yang tadi ada kesalahan sedikit, nanti kita perbaiki saja. Ditambah dengan 75 dikali B. Maksudnya adalah tipe rumah yang B itu kan tadi mana nih? Luas rumah tipe B 75 meter persegi ya kan? Nah, ini kan bisa dibangun beberapa rumah tipe B. Banyaknya rumah tipe B kita simbolkan dengan B kecil, variabel B. Di sini kurang dari atau sama dengan 10.000. Nyambung ya, insya Allah di sini. Jadi yang ini nggak dipakai. Kemudian tadi jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Jumlah rumah tadi kan terdiri dari tipe A dengan tipe B. Jumlah berarti kan banyaknya rumah ya kan. Sementara tadi yang A kita simbolkan dengan banyaknya rumah tipe A. Berarti yang kedua A ditambah karena jumlah. A ditambah banyaknya rumah tipe B, yaitu si variabel B akan dibangun paling banyak 125 unit. Berarti boleh nggak lebih dari 125 unit? Tidak boleh. Tapi boleh nggak lebih sedikit dari 125 unit? Di bawah 125 unit? Boleh. Berarti simbol kotak samanya adalah kurang dari atau sama dengan 125 unit. Yang nggak boleh itu paling lebih besar dari 125. Berarti 125 boleh, kurang dari 125 juga boleh, sehingga simbol kotak samanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian
Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit dan tipe B 4 juta. Nah, keuntungan di sini kita jadikan sebagai fungsi objektif. Karena yang ditanya di akhir adalah keuntungan maksimum. Keuntungan. Ya udah, berarti fungsi objektifnya yang berhubungan dengan keuntungan, yaitu yang ini nih. Kan fungsi objektif simbolnya Z sama dengan, berarti tipe A 6 juta, tulis 6 juta. Tipe A itu apa? Banyaknya rumah tipe A, variabelnya A kecil, berarti 6 juta kali A ditambah 4 juta dikali B. Atau saya tulis 4JT aja deh biar muat. 4JT kali B. Nah, ini fungsi objektifnya nanti yang kita akan pakai di akhir. Yang ditanya adalah keuntungan maksimum, berarti nanti kita cari nilai maksimumnya. Oke, inilah sudah kita dapat model matematikanya. Yaitu ada 1, 2, 3. Sebenarnya yang dimaksud model matematika tuh yang ini aja nih. Yang satu sama yang kedua nih. Berarti ini kita ralat. Banyaknya ya, ditambahin kata banyaknya. Langkah pertama tadi kita buat model matematikanya. Nah, tapi pada model matematika yang pertama ini bisa disederhanakan, ya enggak? 175 sama 10.000 ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? Sama-sama bisa dibagi 25. Kalau dibagi 25 berarti ini dapatnya 100 bagi 25 adalah 4. 4A jadinya. Kemudian 75B dibagi 75 dibagi 25 dapatnya 3. Jadi 3B kurang dari atau sama dengan 10.000 dibagi 25, yaitu 400. Apakah bisa disederhanakan lagi? 4, 3, dan 400? Tidak bisa. Berarti untuk model matematika yang pertama, yang ini pertidaksamaan pertama. Jadi kita nggak pakai yang 100A tambah 75B ya. Kita pakai yang sudah disederhanakan saja. Kemudian yang kedua, yang A ditambah B kurang dari atau sama dengan 125. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian fungsi objektifnya tadi Z sama dengan atau simbol Z kita mainkan dengan F
fx, y sama saja. Misalkan saya pakai yang fx, y. Atau jangan fx, y. Karena di sini saya pakai variabelnya a sama b, berarti a, b. Jadi disesuaikan nggak masalah. Artinya adalah di dalam fungsi f itu memuat variabel a dan b, yaitu 6 juta a ditambah 4 juta b. Kemudian langkah yang kedua yaitu asumsikan. Asumsikan pertidaksamaan yang pertama, berarti yang tadinya 4A ditambah 3B kurang dari atau sama dengan 400 menjadi 4A ditambah 3B sama dengan 400. Kemudian A ditambah B kurang dari atau sama dengan 125 menjadi A ditambah B sama dengan 125. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah cari titik potong. Cari titik potong sumbu X dan Y. Kalau sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita pakai persamaan yang pertama, 4A ditambah 3B sama dengan 400. Kita ganti karena di sini kita menggunakan variabel A dan B, maka di sumbunya pun kita akan ganti juga, bukan X dengan Y, tapi A dengan B. Berarti ketika sumbu A, maka B-nya sama dengan 0. Ini opsi ya, jadi boleh menggunakan variabel X, Y, boleh menggunakan variabel AB atau PQ dan lain sebagainya. Masukkan B-nya sama dengan 0. Berarti di sini 4A ditambah, otomatis berarti ini judulnya juga bukan X dan Y tapi A dan B. Atau saya hapus saja di X dan Y-nya. Yang penting cari titik potong sumbu. 4A tambah 3 dikali 0 sama dengan 400. 3 kali 0 adalah 0. Berarti 4A ditambah 0 sama dengan 400. 4A tambah 0 adalah 4. 4A sama dengan 400. Berarti A-nya adalah 400 dibagi 4. Yaitu 100. Kemudian kalau misalkan sumbu B.
maka A-nya sama dengan 0. Di mana kita ganti A-nya menjadi 0, jadi 4 kali 0 ditambah 3B sama dengan 400. 4 kali 0 adalah 0, ditambah 3B sama dengan 400. 0 tambah 3B berapa nih? 3. 3B sama dengan 400. B-nya adalah 400 dibagi 3. Berapa nih 400 dibagi 3? 133,333 ya. Terus menerus. Tapi di sini yang penting saya sudah tulis angka di depan komanya saja. Itu yang paling terpenting. Mau sampai 400 per 3 dibuat jadi pecahan biasa juga nggak masalah. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari titik potong sumbu yang persamaan kedua. Yaitu yang A ditambah B sama dengan 125. Ketika B-nya kita jadi 0, maka di sini A ditambah 0 sama dengan 125. Berarti A tambah 0 adalah A sama dengan 125. Lanjut, yang berikutnya sumbu B. Maka A-nya sama dengan 0. Ganti A-nya menjadi 0. Berarti di sini nanti hasil akhirnya adalah B sama dengan 125. Nah, kita ambil kesimpulan yang dari awal. Kan kalau titik koordinat itu X, Y ya. Ini kita A, B berarti. A-nya 100, 0. Kemudian yang ini A-nya adalah 0,400 per 3. Lanjut lagi yang ini 125,0. Dan yang terakhir 0,125. Kalau sudah, kita buat gambarnya. Kita plotkan titik-titiknya. Ini sebagai sumbu Y, yang ini sebagai sumbu X. 100,0 kurang lebih di sini letaknya. Misalkan kita menggunakan warna yang kuning. Untuk yang pertama ya, persamaan pertama kita menggunakan warna yang kuning. Kemudian 0,403 per 3 ini kan 133. Berarti di atasnya 100.
kurang lebih di sini. Kalau sudah kita buat 2 titik, kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis lurus. Kalau sudah membuat suatu garis lurus, kita uji titik. Dengan 0,0. Awalnya apa nih? Pertidaksamaannya. Yaitu 4A tambah 3B lebih kecil dari atau sama dengan 400. Kita masukkan, ganti A dan B nya jadi 0 semua. Jadi 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 0. 4 kali 0 adalah 0. 3 kali 0 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. Sehingga pernyataan di sini adalah 0 lebih kecil atau sama dengan 400. Apakah benar pernyataan ini? Pernyataan ini bernilai benar. Kalau bernilai benar berarti arsirannya mengarah yang ke 0,0. Ingat, kalau benar arsirannya mengarah ke 0,0. Berarti ke bawah ya. Kemudian persamaan berikutnya yaitu titiknya 125,0. Di sini misalkan saya menggunakan warna hijau. 125 di sini, sekitar di sini. Karena di sebelah kirinya ini 100, berarti sebelah kanannya 125. Kemudian 0,125 letaknya di sini kurang lebih. Kalau sudah, kita tarik garis lurus. Kalau sudah tarik garis lurus, sekarang kita uji titik. Kita harus tahu dulu ya pertidaksamaannya apa. A ditambah B lebih kecil atau sama dengan 125. Ganti A-nya dan B-nya menjadi 0. Berarti di sini 0 ditambah 0 lebih kecil atau sama dengan 125. 0 tambah 0 adalah 0. Nah, apakah pernyataan ini bernilai benar atau salah? Bernilai benar. Kalau benar berarti arsirannya mengarah ke yang 0,0. Kalau salah, sebaliknya. Berarti ini arsirannya ke bawah. Nah, daerah mana nih yang kena arsir semuanya? Daerah yang ini. Sehingga yang saya warnai dengan warna merah ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Kita lihat lagi yuk pertanyaannya apa. Oh, di sini nggak ditulis ya. Kita lihat di soalnya langsung.
keuntungan maksimum yang diperoleh, maaf ini kata-katanya berlebih ya, seharusnya keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan. Udah ada kata didapat, diperoleh pula, ini namanya kelebihan kata. Oke, yang lainnya adalah keuntungan maksimumnya. Kita harus tahu dulu fungsi objektifnya berapa. Fungsi objektifnya adalah 6 juta dikali A ditambah 4 juta kali B. Nah, di sini titik-titiknya adalah yang ini titiknya ialah apa nih? 0,125. Kemudian yang ini 100,0. Dan yang ini adalah titik potong antar dua garis, dimana kita belum mengetahui titik potongnya berapa. Kalau ada dua garis, dia ketemu di satu titik, itu namanya titik potong antar dua garis. Dan itu diselesaikannya dengan cara eliminasi bisa, substitusi bisa, atau campuran juga bisa. Berarti harus kita cari tahu dulu nih. Karena di sini adalah titik potong antar dua garis yang 4A tambah 3B dan A tambah B, maka dua garis ini yang akan kita masukkan, tapi yang dalam bentuk persamaan, bukan pertidaksamaan. Jadinya berarti ini kita hapus dulu ya. Empat A ditambah 3B sama dengan 400. Kemudian A ditambah B sama dengan 125. Nah, karena di sini koefisiennya pada beda, ini kan koefisiennya adalah 1, ini juga 1. Kenapa bisa 1? Kalau ada satu variabel dia nggak punya koefisien, sebenarnya dia punya koefisien yaitu angka 1. Di sini yang A, variabel A ini koefisiennya 4 dan 1, beda ya. Yang B juga sama, ini beda koefisiennya 3 dengan 1, maka harus kita samakan terlebih dahulu koefisiennya. Nah, mana nih yang mau kita samakan, A atau B? Terserah. Misalkan saya ingin menyamakan yang B misalkan ya, saya mau menyamakan yang B. Ini kan koefisiennya 3 nih. Berarti yang atas, persamaan yang atas, ini dikalikan dengan koefisien B di persamaan yang bawahnya. Di persamaan ke bawah apa ini?
koefisiennya 1 ya pada variabel B. Berarti ini kita kalikan dengan 1. Kemudian untuk yang bawahnya, persamaan keduanya, ini dikalikan dengan koefisien atas variabel B, yaitu 3. Sehingga ketika dikali 1, maka hasilnya di sini adalah 4A ditambah 3B sama dengan 400. Kalau yang di bawahnya dikalikan 3, 1A dikali 3 adalah 3A, 1B dikali 3 adalah 3B. 125 dikali 3 adalah 375. Kalau sudah, kita tentukan operasinya. Jumlah apa kurang nih? Kan tadi yang mau kita samakan koefisiennya adalah si B ya. Dan di sini sudah sama koefisien B, sama-sama 3. Berarti ini 3B ditambah 3B atau 3B dikurang 3B. Supaya hasilnya 0. Dikurang. Karena dikurang berarti semuanya juga harus dikurang. Atas dikurang bawah. 4A dikurang 3A adalah 1A. 3B dikurang 3B 0. 400 dikurang 375 yaitu 25. 1A ini sama saja 1 kali A. 1 kali A apa? A plus 0 sama dengan 25. A tambah 0 adalah A sama dengan 25. Nah, didapatlah nilai A-nya 25. Kemudian untuk mencari nilai B, ini saya menggunakan substitusi saja. Dan di sini saya menggunakan persamaan yang sederhana saja, yaitu A ditambah B sama dengan 125. Di sini terserah ya, mau pakai yang 4A tambah 3B sama dengan 400 boleh. 1A tambah 1B sama dengan 125 juga boleh. 3A ditambah 3B sama dengan 375 juga boleh. Ini terserah opsi kalian gimana. Saya menggunakan yang A tambah B. 1 kali A ini kan sama dengan A, 1 kali B sama dengan B. Jadi 1A tambah 1B ini sama saja penulisannya A tambah B. Masukkan yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu A, nilai A-nya 25. Berarti sini diganti jadi 25 ditambah B sama dengan 125. B sama dengan 125 dikurangi 25. B sama dengan 100. Dapatlah kesimpulan bahwa A, B adalah 25,100. Sehingga yang di sini ialah 25,100. Nah, kita pakai 3 titik ini. Jangan lupa ya, tadi fungsi objektifnya adalah 6 juta A tambah 4 juta B. Tadi titiknya adalah 0,125.
Kita ganti nilai A jadinya 0, B-nya 125. Dengan acuannya yaitu yang fungsi objektif ini. Berarti 6 juta dikali A-nya berapa? 0. Ditambah, atau kita buat fx, y ya. Berarti di sini seharusnya oh ya maaf. Karena tadi kita pakai variabelnya A dan B, berarti ini harus diganti, bukan x, y, tapi A, B. Juta dikali A-nya adalah 0, ditambah 4 juta dikali B-nya adalah 125. 6 juta kali 0 adalah 0, ditambah 4 juta kali 125, atau saya buat 4 kali 125, yaitu 500. Berarti sama saja 500 juta. Nol tambah 500 juta, 500 juta. Kemudian titik selanjutnya yaitu berapa nih tadi? 100,0. Berarti di sininya jadinya 6 juta dikalikan 100 ditambah 4 juta dikalikan 0. 6 juta kali 100 adalah 600 juta. Ditambah 4 juta kali 0, itu 0. 600 juta ditambah 0 adalah 600 juta. Lanjut titik berikutnya yaitu 25,100. Enam juta kali 25 adalah 6 kali 25 aja 150, berarti 150 juta. Kemudian 4 juta kali 100, 400 juta. Sehingga 150 juta tambah 400 juta adalah 550 juta. Nah, yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Kalau maksimum berarti cari yang nilainya terbesar. Yang mana nih terbesar? Antara 500 juta, 600 juta dengan 550 juta. Yang terbesar adalah yang 600 juta. Sehingga ketika ditanya keuntungan maksimumnya ialah 600 juta. Seperti itu.